Hai adik-adik. Hari ini kita sudah masuk di bulan ke-7. Dan kita hari ini mau ngapain ya, Sep? Mau ibadah online sekolah minggu GKRD dong. Betul sekali. Sudah siap? Sudah. Kalau tanda siap itu apanya yang harus siap? Pastinya pertama-tama hatinya dulu. Hati, Terus pikirannya. Alkitab harus disiapin, Itu nggak boleh lupa. Kita cekin anak-anak dulu. Udah siap belum adik-adik? Wah, udah siap, Udah siap, Sep? Sep. Wah, hebat. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Betul sekali. Mari kita siap-siap dan kita bersikap yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Lause masih ingat nggak cerita 2 minggu lalu? 2 minggu lalu kita cerita tentang Ananias dan Safira. Betul sekali, mereka tidak taat, tidak jujur. Betul. Nah, hari ini kita kan mau belajar tentang dari mana sih asalnya dosa. Nah, kalau minggu lalu ada yang tahu nggak ceritanya apa? Rasa ingat? Ingat dong tentang Adam dan Hawa yang memelihara ciptaan Tuhan. Betul sekali. Dan ingat nggak siapa yang bawain firman Tuhan? Lause Erita. Tapi karena kita hari ini mau belajar lebih lanjut lagi tentang asal mula dosa, kita mau menaikkan pujian. Aku mau jadi anak jujur. Ayo bangkit berdiri. Jujur pada papa mama,
Halo adik-adik. Kok nggak ada jawaban? Halo? Halo? Nah, gitu dong yang semangat. Udah bawa Alkitab belum? Bagi yang belum, ambil ya Alkitabnya. Kita akan baca dan kita akan merenungkan firman Tuhan bareng-bareng. Oke? Ya, bagi yang sudah ambil dan bagi yang sudah dibawa, yuk kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, ikutin Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah Tuhan kami boleh beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 21. Saya akan bacakan untuk adik-adik semua. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Adik, pada zaman dahulu ada namanya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Mereka hidup di dalam satu taman yang begitu indah. Di situ ada banyak binatang, ada begitu banyak makanan, yaitu makanannya apa? Buah-buahan. Dan buah-buahan itu boleh dimakan dengan bebas. Gratis, tis. Gak bayar sama sekali. Boleh makan apa saja. Tapi kecuali satu. Tuhan memerintahkan ke mereka, kalau mereka nggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan Tuhan bilang begini, kalau misalkan kamu makan, kamu akan dihukum sama Tuhan. Dan hukumannya apa? Mati. Waduh, hukumannya mati. Nah, terus itu kehidupan di Taman Eden itu terus. Tapi akhirnya adik-adik, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka malah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dan akhirnya mereka dihukum sama Tuhan. Dan hukumannya apa adik-adik? Mati. Tetapi ternyata Tuhan tetap mengasihi mereka adik-adik. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan pakaian kepada mereka dan Tuhan tetap terus memelihara hidup mereka adik-adik. Nah, setiap kali ada orang yang melanggar perintah Tuhan dan setiap kali orang yang berdosa kepada Tuhan, pastinya dia dihukum sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita pun juga mewarisi dosa seperti Adam dan Hawa. Dosa apa? Banyak. Dari kita tidak taat sama orang tua kita, dari kita tidak taat sama Tuhan, dari kita tidak taat sama yang lain, kita juga berdosa seperti Adam dan Hawa. Dan yang seharusnya kita dihukum sama Tuhan. Tetapi adik-adik, ternyata Tuhan tetap baik juga kepada kita. Seperti sama Bapak Adam dan Ibu Hawa, Tuhan juga baik kepada kita. Yang seharusnya kita dihukum sama Tuhan, tetapi ternyata Tuhan gak menghukum kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang menanggung semua hukuman dosa kita. Yang seharusnya kita mati karena dosa kita, tetapi kita beroleh hidup yang kekal dan kita bisa masuk surga. Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semua. Nah, karena Tuhan mengasihi kita, terus kita nggak boleh juga tidak taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara taat, menuruti perintah Tuhan, dan menuruti dengan cara apa? Dengan cara mengasihi orang lain, yaitu papa mama, bisa taat sama papa mama, juga mengasihi orang-orang sekitar kita,
dan taat kepada peraturan-peraturan yang lain. Nah, adik-adik, cerita hari ini cukup sampai di sini. Makanya karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak Adam dan Hawa dan juga kepada kita, mari kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara taat kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Setelah berdoa kita ayat hafalan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, yuk kita hafalkan ayat hafalan kita dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Ya, yuk kita hafalkan dan kita bacakan bareng-bareng. Kejadian 3 ayat ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dihafalkan ya. Oke. Jangan seperti Adam dan Hawa ya, yang tidak dengar-dengaran, tidak taat sama Tuhan. Betul sekali. Dan maka dari itu kita mau meresponi firman Tuhan dengan suatu pujian baru yang sangat bagus, yaitu kita berkomitmen untuk taat sama Tuhan. Judulnya Aku akan taat. Aku tak setia, ampunilah aku. Aku tahu aku tidak taat, aku telah berdosa. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk pengampunanmu. Mulai sekarang aku akan taat sampai selama-lamanya. Aku tahu aku tak setia, ampunilah aku. Aku tahu aku tidak taat, aku telah berdosa. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk pengampunanmu. Mulai sekarang aku akan taat sampai selama-lamanya. Mulai sekarang aku akan taat sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau aktivitas. Nah, kita mau aktivitas, kita mau nginget-inget lagi nih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lau Sofian. Nah, aktivitasnya kita akan mengisi TTS. TTS itu apa? Teka-teki silang. Nah, teka-teki silangnya ada di layar berikut ini. Nah, itu adik-adik teka-teki silangnya.
adik-adik boleh mengisinya dikasih waktu dalam 1 minggu. Jadi minggu depan adik-adik akan diberikan jawabannya. Nah, adik-adik akan melihat jawabannya benar atau salah nih, gitu ya. Oke, siap? Siap. Oke, ditunggu ya jawabannya. Adik-adik, karena firman Tuhan hari ini tentang ketaatan, kita juga harus taat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Iya, Papa Mama tolong bantu ya untuk memberikan persembahan ditransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa dikasih apa Lause? Keterangan sekolah SM atau sekolah minggu. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, Lause Erita boleh pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang terus Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan pakailah persembahan kami supaya berguna untuk pelayanan Tuhan di GKR Gedong. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian apa Lause? Jesus, I love you. This is my eyes, this is my hand, I will give it all for you. This is my hand, this is my leg, I will use it all for you.
ibadah kita telah selesai dan mari kita mendengarkan pengumuman. Apa pengumumannya Lause? Pengumuman hari ini Tanggal 3 Juli lalu ada satu anak sekolah minggu di kelas balita yang berulang tahun. namanya Casey Casey Delova Delova Kurniawan. Kurniawan. Umurnya berapa tadi, Sa? Sekarang 5 5 tahun. Nah, kita bersuka cita dan selamat ulang tahun untuk Buat Casey. Casey. Dan mari kita mendoakan untuk Casey, Lause. Lause akan mendoakan untuk Casey ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tanggal 3 lalu saudara kami, adik kami, Casey boleh berulang tahun. Engkau berkati pendidikannya, kepintarannya, dan keluarganya supaya sungguh Casey mulai hari ini sampai selama-lamanya menjadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan dan Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami serahkan Casey. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Lause mau ingetin lagi kalau minggu depan Kita masih ada ibadah sekolah Online. minggu secara betul. online. Jangan Jangan lupa lupa. jam Jam 8 pagi harus sudah siap, harus sudah benar-benar siap, semangat untuk beribadah. Dan jangan lupa harus mandi dulu ya. Betul. Minggu depan juga kita ada acara yang sangat spesial, yaitu acara ulang tahun SM yang keberapa, Lause? 46. Wow, 46 tahun, luar biasa ya. Dan jangan Dan lupa besok ibadahnya minggu depan jam 8. Persiapkan dirimu untuk beribadah harus semangat. walaupun online. Iya. Dan mari kita akhiri ibadah kita Lause. Dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah ya Tuhan, kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami terus mencintai Tuhan dan mengingat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat, mohon berkat dari Tuhan. Silakan duduk kepala, lipat tangan dan kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian, anak-anakku di rumah dimanapun mereka berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa.